Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian di rumah masing-masing? Semoga kita tetap senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu sejarah kerajaan Islam di Nusantara. Submateri pada kali ini adalah kerajaan Pajang. Baik, untuk lebih detailnya, simak baik-baik materi pembelajaran yang Bapak sampaikan, cerita-cerita yang Bapak sampaikan berikut ini. Kerajaan Pajang berdiri diawali dari kemunduran Kerajaan Demak setelah wafatnya Sultan Trenggono tahun 1546 Masehi. Setelah masa itu terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawoto atau putra Sultan Trenggono dengan Aryo Penangsang keturunan Sekar Sedolepen, adik daripada Sultan Trenggono. Perebutan kekuasaan ini berkembang menjadi konflik berdarah dengan terbunuhnya Sunan Prawoto oleh Aryo Penangsang. Aryo Penangsang juga membunuh adik Sunan Prawoto, yaitu Pangeran Hadirin. Usaha Aryo Penangsang menjadi Sultan Demak dihalangi oleh Joko Tingkir, yaitu menantu Sultan Trenggono. Joko Tingkir mendapat dukungan dari para tetua Demak, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Konflik berdarah ini akhirnya berkembang menjadi perang saudara. Dalam pertempuran itu, Aryo Penangsang terbunuh sehingga takhta kerajaan Demak jatuh ke tangan Joko Tingkir dan bergelar Sultan Hadiwijoyo. Setelah itu Pajang berdiri. Setelah kerajaan Demak, kerajaan Pajang dianggap sebagai pewaris dan pelanjut yang resmi dari kerajaan Demak. Kerajaan Pajang didirikan pada tahun 1546 Masehi oleh Sultan Hadiwijoyo. Pada waktu didirikan, wilayah kerajaan Pajang hanya meliputi sebagian dari Jawa Tengah saja. Hal ini dikarenakan semenjak wafatnya Sultan Trenggono, kerajaan-kerajaan di Jawa Timur yang pada mulanya berada di bawah kekuasaan Demak melepaskan diri dan berdiri sendiri-sendiri sebagai raja-raja kecil. Pada tahun 1568 Masehi, Sultan Hadiwijoyo dan para adipati Bang-Bang Wetan Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Prapen, salah seorang keturunan Sunan Giri. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Sebagai tanda ikatan politik, pemimpin persekutuan Adipati Jawa Timur dinikahkan dengan putri Sultan Hadiwijoyo. Negeri kuat lainnya yaitu Madura juga berhasil ditundukkan Pajang. Pemimpinnya yang bernama Raden Pratanu alias Panembahan Lemah Dur juga diambil sebagai menantu Sultan Hadiwijoyo. Kerajaan Pajang selanjutnya dipimpin oleh putra Sultan Hadiwijoyo atau yang lebih keren dengan sebutan Joko Tingkir, diteruskan oleh putranya yang bernama Pangeran Benowo. Pangeran Benowo lebih suka menimba ilmu pengetahuan agama, lebih mengarah kepada jalur ulama daripada pemimpin kerajaan, sehingga kerajaan Pajang kurang mendapatkan perhatian. Maka mereduplah kerajaan Pajang dan selanjutnya nanti akan muncul kerajaan baru setelah Pajang, yaitu kerajaan Mataram. Baik anak-anak, dari mendengar cerita
sekilas tadi itu Bapak harapkan ada motivasi, aktivasi anak-anak untuk menggali lagi sejarah-sejarah kerajaan Islam Nusantara, wabil khusus tentang kerajaan Pajang ini. Nanti Bapak akan share juga beberapa materi secara tertulis dan itu baca dengan seksama. Mudah-mudahan cerita yang singkat tentang Pajang ini menambah motivasi kita, wawasan kita tentang kerajaan Islam, bahwa kita punya Nusantara kita ada kerajaan-kerajaan yang hebat pada masanya. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.